Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan pelajaran kita surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sampai di situ dulu. Setelah dalam ayat yang lalu dinyatakan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara, bukan persaudaraan senasab, seketurunan, tapi persaudaraan terkuat dan terkokoh karena mereka sama-sama beriman. Maka yang mengikat mereka itulah iman. Bersaudara dalam keimanan, keislaman, karena sama-sama Islam, sama-sama beriman, berarti mereka bersaudara. Disebutkan bahwa al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Juga digambarkan bahwa orang-orang mukmin itu kalbunyan, seperti satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan, saling mengokohkan. Atau kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Sakit satu, semua anggota tubuh ikut merasa sakit dan bertanggang semua. Itu gambaran-gambaran bagaimana seorang muslim itu mestinya dengan sesama muslim. Nah, kini disebutkan pula ayat berikutnya. Secara umum manusia itu bersaudara. Itu sama-sama satu keturunan. Ke atasnya satu bapaknya Adam, satu ibunya Hawa. Dalam istilah ulama, itu namanya saudara sekemanusiaan. Karena arti daripada saudara atau akhun, ikhwan, ikhwah, secara bahasa artinya sama. Karena sama-sama beriman, nah saudara. Karena sama-sama Islam, saudara. Karena sama bapak, sama ibu, saudara sebapak seibu, saudara kandung. Sama ibu, saudara seibu. Sama bapak, saudara sebapak. Sama tempat ibu menyusu, saudara sesusu. Saudara. Semua persaudaraan itu bila dibanding
dengan persaudaraan yang diikat oleh sama-sama dalam keimanan, sama-sama Islam, maka semua persaudaraan bentuk lain adalah di bawah itu. Karena ikatan persaudaraan se-Islam, se-iman itu lebih kuat, lebih kokoh sampai ke surga. Ikatan sama ibu sama bapak bisa jadi putus. Satu kafir, satu muslim putus. Tidak bisa saling mewarisi. Satu di neraka, satu di surga. Nah, ayat 3 balik. Itu namanya saudara seketurunan. Asalnya kita satu. Diingatkan kita begitu. Agar kita sesama manusia saling kenal, saling bertaruh, dan diingatkan kita ke satu. Jangan saling bermusuhan, saling berperangan, dan seterusnya. Tapi kenyataannya manusia satu sama lain saling bermusuhan, saling berperang. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini arahannya kepada semua manusia. Inna khalaqnakum. Inna sesungguhnya kami, khalaqna kami mencipta kamu, min dzakari wa unta, daripada laki-laki dan perempuan, yakni satu bapak, satu ibu dulunya, Nabi Adam alaihissalam. Satu ibu, Hawa. Sementara Nabi Adam dari tanah dan Hawa berselisih, berbeda pandang ulama. Ada yang mengatakan dari tulang rusuk, tulang sumbi Adam, itu mereka memahami hakiki. Hakiki sabana-mana dari tulang rusuk Nabi Adam. Hakiki. Ada yang memahami majazi, dalam artian bukan yang sebenarnya, tapi bagaikan tulang rusuk. Nah, itu nak kita kaji. Yang kita kaji adalah kami dengan kemahakuasaan kami telah menciptakan kamu, hai manusia semua, dari satu asal. Kami jadikan kamu daripada seorang bapak dan seorang ibu. Untuk itu kamu jangan saling berbangga. Bapak kamu satu, ibu kamu satu. Sementara bapakmu dari tanah. Aku kemanjarakan awak. Dalam surah An-Nisa disebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Itu yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, daripada satu diri. Dan diperintahkan kita menjalin hubungan. Tasa'alu nabi warham, kamu saling minta. Dan kamu melihara hubungan sesama kamu. Nah, balik kita kasih kau. Min dzakari wa unta, dari laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya Adam, yang perempuannya Hawa, sampai ke bawah. Nah, makanya binnya berkata dalam doa yang ada Nabi, Allahumma inni abduka, satu, ibnu abdik, saya ini hambamu ya Allah. Ibnu abdik, anak hamba laki-lakimu itu Adam. Ibnu amatik, anak hamba perempuanmu Hawa. Nasihati biadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Nasihati biadik. Madin fiyah hukmu,
telah terjadilah pada diriku suatu hukummu, suatu ketetapanmu, aku mengalami hal seperti ini. Adlun fiyya qadak, segala qadamu adil terhadapku. Itu doa ketika dalam keadaan duka nestapa. Kenapa? Apa salah? As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu min khalqi aw 'allamtahu ahadan min khalqi aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqi aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ketika orang dirudung kedukaan, kesedihan, kepiluan, penderitaan, bacalah doa. Tapi dihayati, yang intinya kita minta kepada Allah agar dijadikan Al-Quran ke nur, cahaya di dada, penyejuk, penentram hati, penghilang segala kesedihan dan duka nestapa. Itu intinya. Diawali dengan mengakui, aku ini hambamu, terus anak hamba laki-lakimu sampai ke Adam, anak hamba perempuanmu terus sampai ke Hawa. Semuanya ini adalah hambamu. Nah, apa yang terjadi menimpa aku itu adalah kebijakanmu. Madin fiha hukmu. Qada yang kau tetapkan kepada aku adalah keadilan. Untuk itu aku meminta melalui nama-namamu. Nama-namamu. Baik nama yang engkau turunkan dalam kitab suci, atau nama yang engkau beritahu kepada hamba-hamba spesialmu, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu. Jadikanlah Al-Quran itu cahaya dadaku. Terus itu tadi kita kutip untuk menguatkan iko, menjelas menguatkan iko bahasa kita satu. Pengakuan aku hambamu dan putra hambamu. Karena kita memang bapak kita satu, ibu kita satu. Setelah itu waja'alnakum syu'uba, waja'alnakum, dan ja'alna, kami jadikan. Awalnya khalaqna, kemudian ja'alna. Kalau khalaqna menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dengan maksud dan tujuan, lalu dilengkapi dengan potensi agar tercapai maksud dan tujuan untuk apa dicipta. Tetengkok. Halo. Khalaqa itu orang terima maksudnya mencipta. Kalau ja'ala menjadikan, berbeda. Khalaqa dari tidak ada menjadi ada. Satu. Sebelumnya tidak ada contoh. Tidak ada contoh-contoh. Kalau kita ambil godok ada contohnya. Khalaqa mencipta sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Yang ketiga, mencipta dengan maksud dan tujuan, bukan untuk sekedar main-main. Tiga. Yang keempat, diciptakan indah sebagus alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Dia yang membaguskan ciptaannya. Segala ciptaannya bagus. Cuma ketika kita banci sini jeleknya. Ketika kita mengkuruk jelek orang, jelek orang tu. Itu jelek kan? Seranca-ranca orang buruk ada. Ahsana kulla syai'in khalaqa. Dia menciptakan sebagus-bagus ciptaan. Kemudian dilengkapi
ciptaannya itu dengan potensi agar tercapai maksud dan tujuan untuk apa dia diciptakan. Halo? Lai? Iya biasalah orang sebelah. Yang kesini telinga kaji. Enggak kedua ya. Itu. Kita ambil contoh. Kita dicipta Allah dari tidak ada menjadi ada satu. Belum ada contoh sebelumnya. Setelah itu sebagus-bagus ahsani takwim. Takwim. Ada maksud, ada tujuan. Apa maksud kita dicipta Allah? Ya, beribadah kepadanya. Dan. Kemudian dilengkapi kita dengan segala potensi, kemampuan. Untuk apa? Agar supaya tercapai tujuan untuk apa kita cipta. Menjadi hamba Allah, khalifah Allah di bumi. Balui Allah cipta, Allah dilengkapi dengan potensi diri. Salah satunya kulitnya lincah, sehingga bisa hidup di lumpur. Lumpur kan? Awak dicipta oleh Allah bukan untuk hidup di lumpur, sehingga kalau masuk lumpur, balumpur kita. Atun yang khalaqa, kami menciptakan kamu khalaqa, dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah Maha Suci daripada mencipta sesuatu dengan sia-sia. Ma khalaqta hada batila. Semuanya pasti ada maksud, ada tujuan, ada hikmah, ada rahasia di balik ciptaan Allah. Semuanya. Ada ulama menjelaskan khalaqa aku lebih menekankan kepada kehebatannya dalam mencipta. Kalau ja'ala lado, kami jadikan berarti lado menjadi yang lain. Contoh, jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, inilah dojo. Cuman menjadi yang lain. Ubi jadi godok, itu menjadi namanya. Jadi namanya. Daging, santan, lado, semacam itu menjadi randang, menjadi gulai. Itu namanya jadinya lah ada berproses menjadi yang lain. Kami ciptakan kamu hai manusia laki-laki perempuan dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Syu'ubau wa qabail, suku-suku dan berkabilah-kabilah. Berbangsa-bangsa kita orang terjemahan. Untuk apa? Li ta'arafu. Li agar supaya ta'aruf. Kamu saling berta'aruf. Saling kenal mengenal satu sama lain. Saling berhubungan. Saling mengikat. Kerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong. Karena kamu itu kami cipta adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Jadi kalau manusia milih hidup sendiriannya lah menentang fitrahnya. Jadi secara umum kita sudah satu sama lain berkenalan. Karena kita ke cie ranggai, cie bapak, cie ibu. Maka banyaklah hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menjalin hubungan, mencari kabir, sanak, pemilih handai, tolad. Di Minang lado basun. Maka tinggilah nilainya orang yang saling menghubungkan
sangat tinggi. Nilainya sangat tinggi. Sebentar itu kaji Ustadz di Mesir Terengah Pak, tentang silaturahmi. Rahim. Jangan memutus. Jangan kayu orang hutan salah bersahabat orang. Sahabatnya. Tentu lebih khusus orang-orang beriman. Mereka, ikatan mereka bukan hanya sama satu keturunan, tapi juga iman. Diingatkan, kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahasa berbeda, kulit tidak sama. Bahkan panjang pendek pun, besar kecil pun tidak sama. Cuman yang menentukan kamu itu, tingkatan kamu, derajat kamu si Allah adalah takwa. Bukan gagahnya, bukan sukunya, bukan bangsanya, bukan warna kulitnya. Kan apartheid kan itu, bangsa kulit putih yang menghina kulit hitam, rasis katanya. Jadi garis bawahnya, ingat, betul kamu itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Cuma nilai kamu tidak terletak di suku dan bangsa. Orang Arab tidak lebih cantik daripada orang lain, dan sebaliknya. Orang putih tidak lebih mulia daripada orang hitam. Sebab ukuran standar kemuliaan itu di sisi Allah adalah takwa. Itu makanya inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak memandang kepada bentuk rupamu, suar, kepada harta bendamu, juga tidak melihat kepada pangkat, jabatan, dan kedudukanmu, tapi apa yang ada di hatimu. Kula lacok gitu dengan gaji. Standar kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Inna akramakum atqakum. Yang paling mulia di antara kamu insya Allah yang paling bertakwa. Jadi makin takwa orang, kemuliaannya makin tinggi. Kemuliaan itu letaknya bukan di suku, bukan di bangsa, bukan di bentuk, bukan di warna kulit, bukan di tampan, bukan di cantik, bukan di kekuasaan, bukan di pengikut yang banyak. Nah, takwa itu semua orang bisa. Karena takwa itu tidak punya modal, tidak perlu jabatan, tidak perlu memajang-majang foto besok kurang ke pemilu. Takwa tidak harus begitu kan? Tidak harus kalau pitih, tidak perlu diviral-viralkan. Masuk banda, keluar banda, masuk tabik, keluar tabik. Nah, itu viralan. Tidak, takwa tidak perlu itu. Takwa, wapiti orang, wapiti bisa takwa. Bansai orang kaya bisa takwa. Rakyat jelata ke penguasa bisa bertakwa. Karena takwa itu bukan di materi. Takwa hahuna di sini takwa. Ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Lalu laksanakanlah perintahnya yang dikatakan takwa. Taat itu tidak harus pangkat. Justru kadang-kadang pangkat, kekuasaan, kekuatan, kekayaan kadang-kadang mengambil orang untuk bertakwa malah. Wa idza qila lahu taqillaha akhazathu al-izzatu bil ismi fasbu jahannam. Dinasihatkan kepada beliau-beliau itu bertakwalah kepada Allah, bangki angkuhnya untuk menerima. Deknya orang mempunyai, orang pakat, orang kaya, orang berkuasa. Syukurlah standar kemuliaan di sisi Allah itu takwa. Kalau kayu adalah payah. Nah, kalau rencak, kita nak kerencong meong ko payah. Kalau warna kulit, kita kulit kita ko entahlah warna anu gini ka. Entahlah warnanya. Ujung deh itu. Ujung deh itu. Enggak panjang, enggak rendah. Enggak lebar, enggak rempiang. Enggak. Sukulah standarnya. Tak. Terus seperti syukur itu.
Siapapun bisa, tergantunglah. Ketaatan, kepatuhan, ketundukan, penyerahan diri kepada Allah itu dalam pelaksanaan perintah Allah dan larangan Allah. Cuman orang tidak bisa memamer-mamerkan dirinya bertakwa. Karena yang paling tahu siapa yang bertakwa adalah Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Nah, takwa itu tidak bisa diujar-ujar. Kami beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak bisa itu. Lantas orang bertakwa, tidak. Itu menyatakan takwa. Takwa itu amalan hati. Takwa itu adanya di hati. Kemudian nampak dalam bentuk pelaksanaan perintah Allah dan menghentikan larangan itu dan takwa. Takwa itu melaksanakan perintahnya, menghentikan larangannya. Untuk itu dikatakan fala tuzakku anfusakum, kalian semua jangan menganggap diri suci. Balillahu yazki mayasha. Allah lah yang akan mensucikan siapa yang dia kehendaki daripada dosa, kesalahan, kekhilafan, kehilafan. Untuk itu jangan mengaku-ngaku diri orang suci. Awak orang suci, jangan mengaku lah. Jangan mengaku. Itu Yahudi itu. Fala tuzakku, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Takwa itu bukan pengakuan. Kalau pengakuan takwa saudara. Ya, orang-orang koruptor korupsi takwanya. Takwa bukan di tampilan. Nanti pantang-pantang lah pakai baju namanya baju takwa enggak. Tiba-tiba lah pakai baju samosi ketika bawah ya, tentu takwa ya. Itu jangan mengaku-ngaku diri suci bersih. Surah An-Nisa. Mari kita tengok surah An-Nisa sebentar. An-Nisa itu surah keempat. Ya, surah keempat An-Nisa. Alam tara ila pangkanya. Lausulun ayat 49. Surah keempat halaman 86. Halaman 86 ayat 49. Tunyo alam tara ila. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Halo suho. Alam tara, apakah tidak engkau perhatikan? Atau apakah engkau tidak heran, tidak tercengang, tidak aneh melihat, memperhatikan kepada orang-orang yang yuzakkuna, mereka menyatakan diri mereka suci, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengaku-ngaku anak Tuhan. Mereka anak Tuhan. Mereka bangsa pilihan, keturunan para nabi. Mereka dijamin masuk surga. Andai kan masuk neraka sepakannya. Sesudah itu orang lain lagi. Kan apa? Suci. Yahudi itu. Pertama mengaku nahnu abnaullah, kami ku anak-anak pilihan Tuhan. Itulah lah sombong ya. Keturunan para nabi yang mulia. Jadi kalau mentang-mentang keturunan nabi, mereka juga harus nabi loh nama kita. Mengaku bangsa yang telah Allah utamakan di atas sekian lain.
Dasarnya anni faddaltukum alal alamin. Bahwa Allah memuliakannya, meninggikannya, mengutamakan daripada bangsa lain. Sampai mengklaim nampati masuk surga adalah mereka. Qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang patut masuk surga. Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Baik itu, ya, mereka lah yang paling berhak. Hampir-hampir sama lu dengan kecil orang kini. Nampak ikut Nabi itu beliau orang lain tak sama itu. Kau tidak kelompok kau, tidak golongan kau, tidak jamaah kau tidak ikut gurunya, itu tidak umat Nabi. Umat Nabi adalah mereka. Saya itu kan hampir-hampir sama, walaupun tidak sama, hampir sama. Jangan sama lah bangi mereka. Hampir-hampir sama. Sebab kalau tidak kelompok, tidak golongannya, tidak umat Nabi. Quran ko baru betul kalau gurunya membacaan. Kalau tafsiran ko baru bisa kalau gurunya membacaan. Aku kitabnya, ko sanadnya. Walaupun kitab yang sama dibaca orang, tapi mereka tidak mengakui sebab orang lain tu tidak sebaik, tidak sesuci, tidak siapa. Itu kalau lahir sikap apa? Sikap Allah namanya. Yang sama lah mengerti suci. Itu orang Yahudi. Jadi, apakah tidak engkau lihat, engkau perhatikan orang-orang yang mensucikan diri mereka sendiri, mula-mulanya Yahudi. Balillahu zakki ma yasha. Sebenarnya dan sabana-banana Allah lah yang akan mensucikan siapa yang dikehendaki Allah. Suci daripada dosa, bersih. Allah lah, bukan kita. Lalu mentang-mentang kita anggap diri kita suci, lalu Allah terima saya. Sedang mengaku sabar, tidak terima Allah sabar sebelum diuji. Meskipun Allah tu Maha tahu kan, mengaku-ngaku beriman, pasti diuji. Untuk diketahui kadar keimanannya, begitu kan? Mengaku-ngaku suci diuji sana dulu. Hati saya mengkuruk, menjajuk, mencari orang ko salah masalah. Anak suci, tidak berhasil hati. Bertamu ko nak mau jurang misalnya. Ada rasa najis awaknya. Kan bisa jadi orang kan? Rasa najis salah. Awak ko lah sasek salah. Takui awak jangan-jangan kok mudiku. Balillahu yuzaki ma yasha. Bahkan yang sebenarnya Allah lah yang akan mensucikan siapa yang dia kehendaki. Maka nanti di akhirat siapa yang Allah sucikan? Allah yang tahu. Allah yang tahu. Jadi makanya kita dalam mengatakan kami suci. Fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan pandang anggap dirimu suci. Itu ujub, sombong kan? Dalam surah An-Najmi misalnya. An-Najmi surat ke-53. An-Najmi surat ke-53. Langsung suratnya berbunyi 20 sampai 32 saja talangkau 32 An-Najmi halaman 527 ayat 32 An-Najmi surat 53. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fahsya dalam orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan yang keji
illal lamam, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad, wasiul maghfirah. Tuhanmu maha luas ampunannya, wasi' maha luas, maghfirah ampunannya. Ayat 32 halaman 527 surat 53. Dah nampak, jangan celik. Kamu pinjam kacuamu, bawa mencari 4 tajam saya telingo. Orang nak nampak aku, biasanya telingo lebih tajam. Tuhanmu ya Muhammad maha luas ampunannya. Wa a'lamu bikum, dan Tuhanmu itu lebih tahu tentang kamu. Id ansha'akum minal ardi, semenjak Dia menjadikan kamu dari tanah. Id antum ajinnatun fi butuni ummatikum, ketika kamu masih janin di perut ibu kamu, tahu Tuhan. Bahkan semenjak nenek moyang kamu dicipta di tanah, Tuhan kamu tahu siapa kamu. Untuk itu, fala tuzaku, janganlah sok suci itu. Siapa kamu itu Tuhan Allah tahu. Itu ayat. Dia mengetahui siapa kamu semenjak nenek moyang kamu dari tanah. Dan ketika kamu masih janin di perut ibu, bahkan baru setetes air yang masuk ke rahim ibumu, Tuhan kamu tahu siapa kamu. Nah, untuk itu maka janganlah kamu menyatakan diri kamu bersih, suci. Lebih baik minta kesucian daripada sok suci. Wa a'lamu biman ittaqa, dia paling tahu pula siapa yang bertakwa. Untuk itu takwa jangan dipanggakkan. Dia lebih tahu siapa yang bertakwa. Karena takwa itu hanya Allah saja yang tahu. Sebab takwa tidak bisa diukur dengan tampil lahiriah. Tidak bisa. Takwa itu bukan tampilan. Takwa itu bukan yang lahiriah. Intinya Allah mengetahui siapa kita, ciptaannya. Dan Allah telah menyatakan tidak satu pun yang bersih daripada dosa. Allah itu menyatakan tidak ada yang tersembunyi baginya. Asal muasal kamu dia tahu. Dan untuk itu kamu jangan sok suci. Fala tuzakku anfusakum. Tidak ada kamu itu yang bebas daripada salah. Tidak ada. Tidak ada yang bersih daripada dosa. Dia yuzaki mayasha. Dia yang akan mensucikan siapa yang dia kira. Dan dia pula yang paling tahu siapa yang bertakwa. Untuk itu berusahalah untuk bertakwa, meningkatkan ketakwaan dengan mengerjakan perintahnya, mengitikan di masalah, di dosa, capek minta ampun. Tidak masalah, tidak berdosa, terus sombong. Menyatakan diri tidak masalah, berdosa, terus sombong. Pak. Itu ajarannya begitu. Nah, dalam sujud Nabi membaca itu. Bacaan Nabi sujud. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha Ya Allah, anugerahkan kepada diriku ketakwaan. Nafsi taqwa wa zakkiha. Anta khairum man zakka. Sucikan hatiku, jiwaku,
engkaulah sebaik-baik yang akan engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliwa wa maula, engkaulah wali dan pelindungnya. Minta kepada Allah. Bukannya memamer, aku orang iko, kelompok iko. Orang-orang tu jangan ikut orang sasih, orang kepunduan Allah, jangan ikut deh. Itu sombong dah. Mintalah doa itu kepada Allah daripada mengaku diri. Ya Allah, masukkanlah kami kepada pengikut Nabi-Mu. Lebih baik daripada mengaku gini ke begitu. Khusus untuk takwa, Nabi minta aja dalam sujud. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kalau kini dah pas, ada orang tu dah dapat. Sarah saya ke orang apa, awak mamin seleh. Ya. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku memohon kepadamu huda, petunjuk. Wa tuqa, ketakwaan. Wal afa, harga diri, kesucian. Ifaf ya, afaf, harga diri, kesucian, kehormatan diri. Dan minta kepada Allah gina, kekayaan batin. Tak kaya piti tu, kaya batin, kaya jiwa. Itu putar-putar ke jiwa. Balik kita kena cakap balik. Putar-putar, kita balik ke pengkar. Jauh nak putar-putar, nampak jangan pulang leh. Kaji cakap kan Al-Hujurat kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia akram. Akram yang paling mulia. Berarti sesungguhnya semulia-mulia kamu atau yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa. Jadi makin tinggi tingkat ketakwaannya atau makin kuat ketakwaannya, maka kemuliaannya makin tinggi. Lalu apa itu takwa? Tandanya mau dikaji ko lah dan takwa mungkin. Baju hitam, tingkul hitam, selalu hitam-hitam, kembali takwa. Ini kecil orang pakai hitam itu takwa. Kena kamu lah pakai hitam. Kalau kecil mau kau pakai takwa, jangan cak. Cik orang sirah. Takwa itu kan tak dipakaian. Takwa itu kan sudah tadi. Takwa itu secara bahasa artinya wiqayah, memelihara. Memelihara diri daripada azab dan siksa murka Allah atau daripada neraka dengan jalan melaksanakan perintahnya, mungkin itu pelihara dia. Jadi bagaimana kita memelihara diri kita daripada azab dan siksa? Taat. Taat itu sebagai perisai lah. Taat kepada perintah dan taat kepada larangan. Tertambing. Wikayah itu kan perisai. Wikayah penjaga pemuda tambing. Itu takwa. Masa kata waqayaqi. Orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara dirinya daripada siksa azab Allah dengan jalan mentaati perintahnya dan larangannya. Takwa. Itu yang takwa. Allahkah kita begitu? Kalau Allah berarti kita lah masuk ke takwa. Cuma seketik banyaknya, kemudian mantap atau kurangnya, teguh atau lamahnya lah. Pokoknya orang kalau berusaha melaksanakan perintah Allah, mengikuti Allah, itu lah masuk takwa. Takwa, keikhlasan. Tapi takwa tak bisa dah. Kalau kita nak belajar Quran sebut takwa itu dalam Quran petunjuknya kan. Hudal lil muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fihi. Hudal muttaqin kan. Petunjuk
Jadi Quran lah petunjuk orang bertakwa. Enggak ada, jangan cari dia petunjuk lain lah. Quran. Masalahnya orang-orang yang ingin bertakwa itu jarang loh mempelajari Quran. Ketika diajak mengaji Quran, dia lari. Ini orang tu jalan loh, orang siko. Ya kan Al-Quran itu petunjuk untuk orang bertakwa. Sementara nya enggak. Anehnya orang mengaji Quran yang ketujuh mengaji itu. Nah mengaji Quran yang ketujuh. Enggak tahu ah. Dapat guru dari mana? Kalau guru dari enggak ada Jawa. Kalau guru dari Amerika mesti dalam bahasa lo piti. Ada orang hobi mendatang guru dari jauh-jauh. Hobi. Itu juga nak kaji gitu. Nang kecil aja kalau nang kaji ko nang nyampein guru ko kalau guru lain tak kaji itu. Bisa ko saya aku datang lah. Boleh datang kelompok ko mendatang guru ko, kelompok lain pantalon datang guru ko. Itu celai datang guru lain. Jadi di negari Sumatera Barat Minang ko memang sasaran salah sasaran. Sasaran guru. Sasaran guru. Itu tak kau. Kelompok kau undang guru. Gurunya undangnya. Kau paneh loh. Mana guru wale. Datang lah celek. Ini patang kau lampek guru jauh-jauh datang. Tidak talok dalam negeri, luar negeri. Walaupun orang bingung dengan sedang cuma ngaji terjemah lalu. Sedang kami Minang, sedang ngaji ngak orang baru. Nampak yang bagus mengaji Minang cik di dunia ke. Staris Dawardi. Ayah tiang. Hebat. Minang kan. Sedang kau orang Minang tak murah mendengar saudaranya. Apalagi orang luar negeri itu terjemah dulu. Alhamdulillah. Cuma itulah. Tak tahu lah. Lo kelabian orang awak ya. Itu kelabian. Itu di kampung kami itu. Warna tak sama. Warna tak sama, bendera tak sama, baju tak sama. Nah, balik ke sekolah. Kau tu dah cupiang tu. Inna akramakum, sesungguhnya yang kalimat akra tu yang paling. Akram yang paling. Sesungguhnya yang paling mulia atau semulia-mulia kamu, atqa yang paling bertakwa. Jadi makin bertakwanya, kemuliaannya makin tinggi insyaallah. Di sisi manusia bisa jadi kebencian. Bisa jadi orang yang paling takwa itu orang yang paling dibenci orang lain. Nabi Muhammad dibenci oleh Abu Jahal CS. Untuk itu jangan cari kesukaan orang tapi membuat Allah murka. Karena kita manusia belum ada Allah ciptakan disukai oleh semua manusia. Belum ada. Allah belum menciptakan makhluk di mana makhluk itu semua orang suka semua. Belum ada. Kalau lado awak bawa bodi. Tagi ame orang saudaranya. Tuh. Makanya jangan mencari kesukaan orang. Latih awak mencari kesukaan orang. Baju mana latih awak. Bini tujuh. Cik bini yang pertama kau baju, cik bini kedua kau. Pan ni awak jadi. Jangan rumah macam leak. Orang rumah mu tak pedulinya bawa baju nak baju. Tidak mungkin Nabi Muhammad manusia yang paling Allah cintai. Tidak semua orang suka dah. Makanya jangan kerajo mencari orang suka kepada latih pak. Tidak usah suul. Dia minta balik, dia minta sisik ke limbek je. Lagi tu limbek. Aduh. Limbek. Tidak bisa.
Minta ketiak kaula namanya. Tidak mungkin, namanya al-mustahil. Mencari ular lari mesti ketiak. Maka carilah kemuliaan itu, derajat itu di sisi, jangan cari di sisi manusia. Semua manusia aku penilaiannya kadang-kadang tergantung kebutuhannya. Ayo, lai bisa makan. Alah, kadang-kadang lu teka agaknya. Kadang-kadang manusia aku kecil raminannya di ma pari nak kebisi. Pungguan aku sao. Lalu nak kalah suah. Tuh, betukah agak. Ya kidah betukah. Itu karena yang akan kita carilah kemuliaan insya-Allah, tingkatkan takwa. Bapakmu Adam, ibumu Hawa, tapi itu bukan jaminan untuk takwa. Kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, tapi bukan suku yang satu hebat, bangsa lain hebat, enggak. Di sisi Allah semuanya sama, yang berlebih cuma takwa. Di situ eko dengan alimun khabir. Alimun khabir. Itu sesungguhnya lah alim khabir. Alim umum. Alim ko umum. Itu Allah mengetahui segala-gala. Dari semenjak, sebelum, sedang dan akan. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Semuanya diketahui. Kalau khabir, lebih menjurus kepada yang dalam-dalam. Yang rinci-rinci, yang detail, yang halus-halus. Tisika takwa itu hanya Allah saja yang tahu. Karena takwa itu tersembunyi. Allah sajalah yang khabir. Allah sajalah yang mengenal takwa itu. Karena dia alimun khabir. Manusia tidak bisa. Penilaian manusia tidak bisa terjadi. Hanya Allah yang paling tahu, yang mengenal segala sesuatu, termasuk siapa yang bertakwa. Takwa itu amalan hati. Hanya Allah lah yang menilai. Kita cuma mari berusaha untuk menjadi takwa. Takwa itu bekal terbaik. Tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal takwa. Orang bertakwalah yang akan Allah selamatkan dari neraka, dan surga Allah ciptakan untuk orang yang bertakwa. Tuh kejiwa. Lain ragu. Mudah-mudahan kita bertakwa semuanya, amin. Tinggal menambah seleh. Menambah tingkat takwa kita. Sekian. Karena Allah takulai sadawalahnya. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.